Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan, NIM 176420005. Saya perwakilan dari kelompok pertama, ingin mempresentasikan tentang penerapan target costing. Dengan nama kelompok, dengan saya sendiri, Ahmad Hasan, NIM 176420005, Khafif atas 5 Ahmad, NIM 176420004, Muhammad Noval Arisandi 176420025, dan Samsudin NIM 176420028. Pengertian target costing. Menurut Mulyadi, menjelaskan bahwa target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa yang didasarkan pada harga yang diperkirakan dapat diterima oleh konsumen. Sedangkan menurut Wiguna dan Sormin dalam Heri, target costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Prinsip-prinsip target costing yaitu ada 3. Yang pertama, price-led costing atau harga menentukan biaya. Yang kedua, focus on customers atau fokus pada pelanggan. Dan yang ketiga, focus on design atau fokus pada desain produk dan desain proses. Selanjutnya, karakteristik target costing. Target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain, tidak seperti standar costing yang digunakan pada tahap produksi. Target costing merupakan perencanaan biaya atau pengurangan biaya, bukan pengendalian biaya. Target costing lebih bermanfaat digunakan pada industri manufaktur, karena pada perusahaan manufaktur kebanyakan biaya terjadi pada saat proses produksi akan dimulai. Tujuan target costing. Menurut Garrison dan Noren menjelaskan, tujuan target costing adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufacturing. Dan selanjutnya, alasan menggunakan target costing. Banyak perusahaan yang mempunyai sedikit kontrol atas harga, dan kebanyakan biaya dari produk itu ditentukan pada tahap desain, sehingga sekali produk itu sudah didesain dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya secara signifikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samsudin. Alat target costing di sini ada 3. Yang pertama, value engineering, di mana pendekatan ini untuk mengevaluasi desain produk dalam memenuhi permintaan, guna mengidentifikasi alternatif yang akan meningkatkan nilai produk. Value engineering melihat semua elemen produk termasuk bahan mentah, proses manufaktur, tenaga kerja, dan peralatan yang digunakan. Yang kedua, fungsional analisis. Dengan memfokuskan pada analisis fungsi produk, tim desain akan membandingkan komponen yang mempunyai fungsi yang sama dengan produk lain. Tim desain kemudian membandingkan bagaimana produk yang ada untuk mencapai fungsinya dan kemudian mengevaluasi cara baru untuk mencapai fungsi tersebut dan biaya untuk setiap alternatifnya. Alternatif itu kemudian diurutkan berdasarkan tingkatan, dan jika mungkin elemen terbaik akan diambil dari setiap alternatif untuk mengembangkan desain produk yang diinginkan. Yang ketiga di sini, regeneering
yaitu adalah sebuah aktivitas pendesainan kembali rancangan atau proses yang sudah ada. Hal itu timbul dari keinginan untuk memperbaiki biaya produk dan kualitas atribut. Saya Muhammad Noval Arisandi akan menjelaskan tentang kendala menerapkan target costing. Yang pertama adalah konflik antar kelompok dan atau antar anggota kelompok. Yang kedua, karyawan yang mengalami burnout atau kelelahan kerja karena tuntutan target penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga adalah target waktu penyelesaian yang terpaksa ditambah. Yang keempat, sulitnya melakukan pengaturan atas berbagai faktor penentu keberhasilan target costing. Selanjutnya adalah studi kasus dari perusahaan Mandala Bakery yang memproduksi beberapa jenis roti. Data yang diambil dari 2016. Di sini kita bisa lihat tabel biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya pengiriman. Menentukan harga pasar. Dapat dilihat dalam tabel 2 daftar harga, terdapat beberapa jenis produk, yaitu roti coklat seharga 1000, roti keju seharga 1100, roti kacang seharga Rp1.000. Masing-masing produk terjual sebanyak 14.000. Total penjualan dalam setahun untuk roti coklat 168 juta, roti keju 184.800.000, roti kacang 168 juta rupiah. Total penjualan keseluruhan tahun 2015 adalah 520.800.000 rupiah. Selanjutnya adalah rekayasa nilai atau value engineering. Value engineering adalah pendekatan untuk mengevaluasi desain produk dalam memenuhi permintaan, guna mengidentifikasi alternatif yang akan meningkatkan nilai produk. Alternatif yang dimaksud adalah untuk mempertahankan kualitas, tetapi merubah bahan baku atau meminimalisir biaya. Seperti itu. Dan hasil dari value engineering tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Baik, di sini saya Hovifah Taslima Ahmad akan menjelaskan mengenai biaya produksi untuk roti jenis coklat, di mana Mandala Bakery menghabiskan biaya sebesar Rp8.274.000 untuk memproduksi roti jenis ini. Sedangkan untuk biaya produksi roti jenis keju, total biaya yang dihabiskan oleh Mandala Bakery yaitu Rp8.474.000. Selanjutnya, biaya produksi untuk roti jenis kacang menghabiskan total biaya sebesar Rp8.174.000. Dan yang terakhir, untuk perhitungan laba kotor, di sini ada dua perhitungan untuk laba kotor. Yang pertama adalah laba kotor sebelum VE. Yang dimaksudkan di sini laba kotor masih belum menggunakan metode target costing. Mandala Bakery dalam membuat roti jenis coklat, keju, dan kacang menghabiskan total biaya sebesar Rp302.592.000 yang menghasilkan laba kotor sebesar Rp218.208.000. Dan yang kedua yaitu laba kotor setelah VE, di mana laba kotor ini merupakan laba kotor setelah metode target costing. Di sini Mandala Bakery menghabiskan total biaya sebesar Rp299.064.000 dan menghasilkan laba kotor sebesar Rp221.736.000. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas,
mengenai analisis target costing yang menunjukkan bahwa analisis target costing pada Mandala Bakery lebih efisien jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini, dan juga merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan untuk menekan biaya produksinya. Dengan metode target costing, laba kotor yang sebelum menggunakan metode target costing sebesar Rp218.208.000 meningkat menjadi Rp221.736.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.